Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan membuat pembahasan mengenai gambar pada kartu Pokemon TCG Pocket yang saling terhubung dengan kartu lainnya yang sudah memasuki part 4. Nah, bagi yang belum menonton part sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu agar lebih tahu mengenai kartu apa saja dan tema pembahasan apa saja yang sudah dibahas sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Jika sudah menonton, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Sebelum mulai pembahasannya, untuk list nomor 1 sampai 7 masih akan melanjutkan pembahasan pada part 3, yaitu kartu Pokemon TCG Pocket yang saling terhubung karena kesamaan lokasi, yang lokasinya tidak mengambil referensi dari manapun, murni dari kemiripan pada masing-masing gambar dari kartunya. Di list nomor 1 ini, ada kartu Abra, Kadabra, dan Alakazam yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu kota yang sama pada malam hari. Nah, yang membuatnya berbeda adalah kondisi kota yang terpengaruhi oleh kekuatan psikik milik ketiga Pokemon ini. Untuk kartu Abra, terlihat kondisi kota tidak terlalu berubah. Nah, mulai dari kartu Kadabra lah, kondisi kota mulai berubah yang memperlihatkan bentuknya menjadi melengkung. Nah, pada kartu Alakazam lah, bentuk kota mengalami distorsi menjadi tidak beraturan karena kekuatan psikik milik Alakazam yang sangat besar. Nah, lokasi ini bahkan termasuk ke dalam theme collection yang berjudul Bewitching World. Masuk ke list nomor 2, ada kartu Yangeus dan Gamses yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu padang rumput yang sama. Bahkan bentuk gunung dan mataharinya pun sama persis. Tetapi apabila dilihat dengan seksama dari posisi matahari dan bentuk gunung, mereka hanya berbeda penempatannya saja, tetapi masih di padang rumput yang sama. Lanjut ke list nomor 3, ada kartu Sandygast dan Alolan Grimer yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu pantai yang sama, pemandangan gunung di kejauhan yang sama persis, dan adanya garpu pasir dan ember yang juga sama persis pada kedua gambar ini. Yang membuat beda hanyalah waktunya saja. Sandygast pada siang hari dan Alolan Grimer pada malam hari. Nah, lokasi ini bahkan termasuk ke dalam theme collections yang berjudul Abyssinians Day and Night. Melangkah ke list nomor 4, ada kartu Oricorio dengan 4 formnya yang berbeda yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu pantai yang sama. Lalu apabila diperhatikan lebih jauh dari posisi pohon kelapa dan dedaunan yang ada di pantai pada keempat kartu ini, ternyata memang samalah persis. Hal itu pun semakin mempertegas bahwa keempat Oricorio ini memang berada di lokasi yang sama. Nah, yang bikin berbeda adalah waktu kemunculan para Oricorio ini. Dimulai dari Oricorio warna kuning, atau disebut pom-pom style, yang berada pada pagi hari, terlihat dari posisi matahari yang baru terbit. Lanjut ke Oricorio warna pink, atau disebut Pau style, yang berada pada siang hari, terlihat dari posisi matahari yang berada di puncaknya. Lanjut lagi ke Oricorio warna merah, atau disebut Baile style, yang berada pada sore hari,
terlihat dari posisi matahari yang mulai terbenam. Terakhir ada Auricorio warna ungu atau disebut Sepsu style yang berada pada malam hari. Terlihat dari posisi matahari yang telah berganti menjadi rembulan. Nah, lokasi ini bahkan termasuk ke dalam theme collections yang berjudul Alolan Dancers. Berjalan ke list nomor 5, ada kartu Kling, Clank, dan Kling Clank yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu pegunungan yang sama. Apabila diperhatikan, bebatuan pada gunung yang berwarna kuning gelap sangatlah mirip pada ketiga kartu ini. Hanya saja posisi keberadaan dari ketiga Pokemon ini tidaklah sama. Untuk kartu Kling, ia berada di wilayah pegunungan yang lebih tinggi dibandingkan kedua kartu lainnya. Sedangkan Clank berada di pertengahan jalur pegunungan dan Kling Clank sepertinya berada di dalam pegunungan. Terbang ke list nomor 6, ada kartu Sprigatito, lalu ada Floragato dan Meowscarada yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu kota yang sama. Hanya saja ketiga Pokemon ini muncul di waktu yang berbeda dan di lokasi yang berbeda. Untuk kartu Sprigatito, Pokemon ini muncul di pagi hari dan berada di arah barat dari menara yang berbentuk kubah berwarna hijau. Sedangkan Floragato berada di arah timur dari menara dan muncul di sore hari. Karena apabila dilihat dari matahari yang terbenam ke arah barat, maka dapat disimpulkan bahwa Floragato memang berada di arah timur, yang merupakan sebaliknya dari matahari terbenam. Dan terakhir, untuk Meowscarada, Pokemon ini berada tepat di atas menara dan muncul di malam hari. Mendarat di list nomor 7, ada kartu Latios dan Latias biasa yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu pantai yang memiliki banyak batu karang. Untuk kartu Latias, terlihat mereka berdua sedang bermain-main di suatu batu karang yang memiliki bentuk seperti gerbang. Nah, pada kartu Latios, gambar pada kartu ini lebih di zoom out dan memperlihatkan batu karang yang sama persis dengan batu karang yang dibahas sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Latios dan Latias sedang bermain-main di pantai yang sama. Menerjang ke list nomor 8, ada kartu Sunkern dan Sunflora biasa yang saling terhubung. Dapat dilihat bahwa mereka terhubung di suatu meja dan pot tanaman yang sama. Untuk kartu Sunkern, terlihat ada beberapa benda di meja tersebut dan cahaya pada pagi hari yang masuk lewat jendela. Sedangkan pada kartu Sunflora, terlihat benda yang ada pada meja itu sudah bertambah banyak dan cahaya yang masuk lewat jendela menjadi berwarna kuning, yang mengindikasikan bahwa waktu sudah masuk ke siang hari atau bahkan sudah sore hari. Nah, menariknya, pot yang digunakan oleh kedua Pokemon ini masih sama persis antar keduanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sunkern berada di dalam pot pada pagi hari, lalu telah berevolusi menjadi Sunflora pada siang hari. Gimana nih? Sudah pada tahu kan? Hubungan yang terjadi antara kartu-kartu dari game Pokemon TCG Pocket. Begitu banyak hubungan yang terjadi antar sesama kartu. Coba komen di bawah ya. Berdasarkan list yang tadi udah dibahas, hubungan kartu yang mana yang teman-teman suka? Kalau admin sih paling suka dengan hubungan antar kartu Oricorio. Disatukan oleh tempat dan posisi berdiri yang sama, tetapi dipisahkan oleh perbedaan waktu. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!